Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Nur Rohmah dari Majelis Taklim Nurul Falah. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wanida dari Majelis Taklim Nurul Fadilah. Saya mau nanya Pak Ustadz, apa ada amalan yang melebihi dari sedekah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perkenankan nama saya Ana dari Majelis Taklim Al-Fayakun. Saya ingin bertanya, selain harta, apakah ada sedekah suami kepada istri yang nilainya melebihi sedekah harta atau uang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pertanyaan Ibu yang pertama, Ibu Nur Rohmah. Pertanyaannya, apa ada ciri-ciri orang yang bertakwa? Apa sih ciri-ciri orang bertakwa itu? Ibu ya, takwa itu kan asal katanya takut ke Allah. Artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu sudah takwa tuh. Udah ngejalanin perintah Allah aja, terus jauhi larangan Allah. Mana yang jadi dosa, tinggalin. Itu udah cukup tuh. Tapi ciri-ciri orang yang takwa itu lebih diperluas lagi sama ulama. Apa? Takwa itu satu, taknya itu tawadu. Tahu tawadu? Tawadu itu rendah hati, nggak sombong. Ngaji kemana-mana tapi sombong, itu belum bertakwa. Lu mah pinteran saya daripada lu mengaji kemana-mana. Saya mah cuma ngaji sekali doang tapi udah pinter gua mah. Oh, itu sombong. Katanya takwa, belum. Itu bukan takwa. Itu cirinya orang takwa mah cirinya tawadu aja. Tahu tawadu ya? Rendah hati, nggak sombong, pinter menabung. Terus yang kedua, pertanyaan dari Ibu Wanida tentang amalan yang melebihi dari sedekah. Ada nggak sih amalan yang pahalanya melebihi dari sedekah? Ya nanti makanya lagi dijawab. Iya, Bu. Amalan yang melebihi dari sedekah. Sedekah kambing 1000, sedekah harta, sedekah duit berjuta-juta. Kalah sedekah itu dengan apa? Ini amalan yang paling bagus. Apa? Duduk di majelis taklim, berangkat ke majelis taklim, itu amalan yang melebihi sedekah apapun. Iya. Andaikan kita maaf, nggak punya harta, mau sedekah, pengen sedekah tapi nggak punya apa-apa, datang aja setiap hari Minggu ke pengajian sini, insya Allah amalannya sama kayak sedekah, bahkan melebihi dari sedekah harta sebesar apapun itu. Kemudian Ibu Ana bertanya tentang apa tadi? Selain harta, apakah ada sedekah suami kepada istri yang nilainya ngelebihin sedekah gitu kan? Gini maksudnya mah, ada nggak sih sedekah suami ke istri ya yang melebihi sedekah suami ke istri itu melebihi dari sedekah harta? Ada nggak? Ada. Mana sedekah suami ke istri? Maaf, ini yang paling ringan ini mah. Yang paling ringan sedekah suami ke istri, selain harta kan, selain duit, selain apapun itu, ada sedekah yang luar biasa bagi suami kepada istri. Mana? Dikala dia mau berangkat kerja, dikala dia mau berangkat cari uang, kecup kening istri, itu salah satu sedekah suami ke istri menghalangi harta sedekah yang lain. Barang ngaji ketahuan semua, nggak pernah dikecup suami.
Ya kan pertanyaannya tuh. Makanya Bu, maaf ini mah, ampura ya Bah ya. Nih Bu, pengen nggak pahalanya supaya ibu dosanya terhapus seluruhnya oleh Allah? Yang di belakang mau nggak? Nih Bu, maaf ini mah. Bu, Bu, budeg Bu. Nih, ya. Nih pahalanya melebihi sodakoh nih. Kalau suami pulang dari sholat Jumat, Bu, suami pulang dari sholat Jumat, kemudian kita sambut, cium tangannya, cium pipi kanan kirinya, maka seluruhnya dosa ibu dan bapak terhapus oleh Allah saat itu. Ini kelihatan dari mukanya nggak ada ini. Pengen masuk surga. Ya. Iya, ini mah tangan aja, tapi Nabi nyuruhnya kecup kening, kecup pipi kanan kiri. Tuh. Ustadz, saya makan tangan aja, boleh, tapi disedot. Tuh, ini mah di jidat, ini mah di pipi, atuh nggak masuk. Ya orang geruntang ini gua mau. Hesek dikasih taunya. Bu, tuh ya. Jadi sedekah suami ke istri yang melebihi harta, ya selain dari harta maksudnya, selain dari harta ada nggak sedekah suami ke istri selain harta apa? Kecup kening istri, maka itu salah satu sedekahnya suami ke istri. Bodoh amat, bukan saya itu mah. Makanya begini, awali mulai sekarang kalau suami kerja, Pak. Lah bagaimana mau ngecup kening istrinya, orang istrinya penuh minyak semua sininya. Bibir udah nggak ada, kalau kondangan baru pakai bibir. Ya, kalau tidur mama suami bau minyak tanah, Pak. Presker lagi, pokok pahit, Pak. Dah ya, paham ya Bu ya? Nah, sekarang silakan yang lain. Yo dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita dari pengajian Majelis Taklim Nurul Falah. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud zikir yang menjadi calon penghuni surga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini dari Majelis Taklim Al-Fayakun. Mau bertanya Pak Ustadz, wajah yang berseri-seri calon ahli surga itu yang seperti apa? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Ibu Ernawati dari Majelis Taklim Nurul Batin. Saya ingin bertanya, seorang yang rajin ibadah, sholat, puasa, dan sebagainya, tetapi lisannya jahat, apakah ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nita, pengajian Nurul Falah. Pertanyaannya tentang zikir apa yang menjadi penghuni surga. Ya, artinya nanya apa yang dimaksud dengan zikir yang menjadi calon penghuni surga. Begini Bu, yang dimaksud zikir calon penghuni surga itu, zikir di sini maknanya adalah dia selalu ingat ke Allah. Dan mulutnya zikirnya itu ikhlas karena Allah. Ya, zikir itu calon penghuni surga. Artinya begini Bu, lisannya zikir itu lisan yang selalu berbicara hal-hal kebaikan, penuh nasihat. Itu salah satu zikir juga tuh.
Apalah artinya kita zikir la ilaha illallah, tapi hatinya jahat. Itu bukan lisan berzikir, lisannya doang yang la ilaha illallah, tapi hatinya mencong. Itu bukan penghuni surga. Yang mana? Jadi lisan yang zikir penghuni surga adalah lisan yang selalu berkata baik, penuh dengan nasihat. Apalagi kita sering zikir la ilaha illallah. Kata Rasul, mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Terus pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tini tentang wajah yang berseri-seri akan masuk surga. Yang seperti apa wajah berseri-seri itu? Oh gini, Ustadz, kalau wajah yang berseri-seri calon penghuni surga itu yang wajahnya begini tah, hehehe gitu. Itu masa stres namanya. Ya. Makanya kan saya bilang begini, Bu, sedekah yang paling kecil, sedekah paling ringan itu senyum. Ya. Jadi wajah yang berseri-seri yang penghuni surga itu wajahnya indah, wajahnya sedap dipandang mata. Apabila orang memandang kita itu seneng tuh. Artinya seneng wajah dipandang sama orang lain. Maaf, kayak mandang sekarang nih, kayak saya mandang ibu-ibu ini seneng bener mandangnya. Ya, jadi saya senang ngelihat ibu-ibu sekarang ini. Kenapa? Itu ibu-ibu calon penghuni surga berarti sekarang ini. Suami ngelihat ibu, mandang ibu, seneng benar mandangnya. Berarti ibu calon penghuni surga di mata Allah. Gitu ya. Jadi wajah berseri-seri itu wajah yang indah, wajah yang penuh dengan kebahagiaan, yang tidak menunjukkan wajah susah kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya terakhir dari Ibu Erna tentang seseorang yang rajin ibadah, kayak sholatnya rajin, puasanya rajin, ya pokoknya rajin lah. Tetapi lisannya jahat, apakah ibadahnya diterima Allah? Enggak. Bu, kita rajin sholat ke Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Berarti serahin ke Allah. Kita puasa semata-mata ikhlas karena Allah. Dia rajin tahajud, tapi lidahnya, lisannya, hatinya jahat. Apa diterima? Moal bakal diterima. Model begitu mah. La yarkhulal jannata, ibadahnya rajin tapi punya musuh. Kan udah saya sampaikan. Kita punya musuh, 3 hari aja kita nggak tegur sapa dosa. Lebih dari 3 hari, seluruh amal ibadah kita, sholat kita, tahajud kita, sedekah kita, zakat kita, puasa kita, seluruh amal-amal kebaikan kita ditolak sama Allah, nggak diterima sama Allah. Sekalipun kita tahajudnya nggak berhenti-berhenti. Orang tahajudnya 2 rakaat, dia mah 12 rakaat tahajudnya. Duhanya orang mah 2 rakaat, dia mah 12 rakaat, tapi hatinya jahat, kemudian punya musuh di tetangganya lebih dari 3 hari, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kalau kita ingin masuk surga, kalau kita pengen digolongkan sama Nabi ini penghuni surga sejati, kekal selamanya di dalam surga, maka jangan pernah menampakkan wajah yang kusam, wajah yang buruk, wajah yang selalu kesal. Yuk, tumbuhkan di wajah kita penuh dengan kesenangan, berseri-seri. Kemudian lisan kita, kalau kita pengen calon penghuni surga, yuk kita mulai sekarang lidah kita, lisan kita jangan pernah menyakiti hati orang lain. Dan kemudian hatinya kita bertakwa ke Allah, hanya kepada Allah kita pasrah, serahkan semuanya kepada Allah. Dan kemudian pengen masuk surga, yuk kita jangan pernah pelit. Kita nggak boleh kikir, kita nggak boleh merkidil, ya kita harus dermawan. Insya Allah dari kesimpulan 4 dari keterangan Nabi ini, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita akan ada di dalamnya, dan Allah akan jadikan kita semua yang hadir hari ini dijadikan sebagai penghuninya surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan
Sedikit yang saya sampaikan ada nilai manfaat buat saya dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.